kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya membaca ayat yang ke-15, Bapak Ibu ayat yang ke-16 terus berlangsung sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kataku, janganlah dosa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Bila kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bergerak ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Tuhan telah melakukan banyak yang baik. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kitab yang telah kita bacakan tadi di sini diawali sebuah kesedihan yang mendalam ya Bapak Ibu. Bagaimana Naomi sekeluarga mereka harus meninggalkan Israel Yehuda menuju ke negeri Moab ya. Negeri Moab itu sebenarnya negeri musuh Bapak Ibu. Ya, musuh Israel sebenarnya. Dan entah kenapa dia pergi meninggalkan Betlehem ya, dan dia singgah di sana yang seharusnya hanya sebentar saja, tetapi cukup lama ya, di sana. Dia memiliki suami yang bernama Elimelek dan mempunyai kedua anak, Mahlon dan Yulian. Kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam dia alami. Karena kenapa? Karena suaminya meninggal. Elimelek suaminya meninggal, dan tidak lama setelah itu kedua anaknya juga meninggal. Kedua anaknya juga meninggal, dan sebelumnya kedua anak ini sudah menikah kepada perempuan Moab, yaitu Rut ya dan Orpa. Di sini bagaimana dia mengalami yang namanya keterburukan, Bapak Ibu. Dia mengalami yang namanya kesedihan yang mendalam. Dia mengalami duka cita yang mendalam. Bagaimana dia harus berjuang, bagaimana dia harus berusaha untuk mengubah nasibnya. Tuhan, mengapa seperti ini? Suami saya meninggal, saya menjadi janda tua. Anak saya meninggal dan saya harus pergi ke Betlehem lagi. Entah apa yang terjadi di sana. Nah, salahnya Naomi ini adalah dia meninggalkan Israel, Yehuda, ke Moab, ya, negeri musuh. Kemudian dia menyuruh menantunya pulang ke bangsa Allahnya dan juga menyalahkan Tuhan. Ya. Keputusan yang salah, respon yang salah terhadap Tuhan. Seharusnya dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena kenapa? Keputusan dia sendiri yang datang ke Moab. Kenapa menyalahkan Tuhan? Ya kan? Ketika dia kembali ke Betlehem, jangan sebut saya Naomi. Naomi itu kan artinya menyenangkan. Naomi itu artinya kegembiraan. Dia bilang, jangan sebut saya Naomi, sebut saja saya Mara. Mara itu kan artinya pahit.
Karena yang Maha Kuasa sudah menimpakan yang pahit, sudah menimpakan malapetaka kepadaku. Jadi dia menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah suatu dosa ya, menyalahkan Tuhan seperti itu. Padahal keputusan dia sendiri meninggalkan Bethlehem atau Israel Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menariknya di sini adalah bagaimana Ruth ya, menantunya sendiri setia kepada mertuanya yang adalah Naomi. Mari kita melihat di ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak ikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Ruth ini kan ya orang Moab, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah ilah-ilah lain seperti itu, bukan seperti Allah Israel. Jadi dia berkata, Allahmulah Allahku. Sangat luar biasa Bapak Ibu, artinya dia memiliki iman di sini. Dia memiliki iman, walaupun imannya bisa dikatakan mudah seperti itu ya, tapi iman yang benar. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau pergi, saya pergi di situ. Dimanapun engkau mati, saya juga mati di situ. Artinya dia benar-benar mengasihi, dia benar-benar menyayangi mertuanya. Bayangkan Bapak Ibu, dia lebih memilih mertua dibandingkan orang tua kandungnya. Jarang-jarang ya Bapak Ibu lebih memilih mertua daripada orang tua kandung ya. Dia memilih bangsa daripada Naomi dibandingkan bangsanya sendiri. Karena imannya kepada Tuhan, karena kepercayaannya, seperti pujian tadi ya, Tuhan memikat hatinya Bapak Ibu. Sekalipun imannya masih muda, tapi Tuhan mengikat hatinya sehingga hati dia pun berpaut kepada Tuhan dan berpaut kepada Naomi. Dia begitu mengasihi mertuanya seperti orang tua kandungnya sendiri. Sampai mati pun dia mengasihi Naomi sebagai orang tua kandungnya sendiri. Jadi relasi mereka sangat indah. Relasi mereka antara menantu dan mertua ini sangat baik seperti itu. Sekalipun yang mereka alami sebenarnya kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam, karena sama-sama janda ya. Yang satu janda tua, yang satunya janda muda, mengalami kesedihan yang mendalam. Tapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Dan yang satunya lagi yang menarik Bapak Ibu, Naomi sadar akan keputusannya, dia sadar. Dia tahu melakukan kesalahan. Itu di Rut pasal 3 ayat yang pertama saya akan membacakan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata padanya, anakku, apakah engkau tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Jadi dia ini punya ide, punya hikmat. Ya, saya yakin disadarkan oleh Tuhan ya. Bagaimana Ruth ini supaya masa depannya baik, supaya dia tidak selamanya menjadi janda dan juga sudah dikatakan miskin seperti itu. Jadi dia sudah sadar, walaupun sebelumnya jangan mengikuti saya sudah tua, tidak ada lagi laki-laki yang harus dinikahkan untuk kalian. Walaupun saya nanti punya anak, tidak mungkin kalian menunggu dia dari bayi sampai tua untuk menikah dengan kalian, tidak mungkin. Jadi dia sadar dan dia memutuskan dan memberikan suatu saran untuk menemui yang namanya Boas. Itu di pasal 2 ya, bagaimana Ruth bertemu dengan Boas. Disinilah sebenarnya awal daripada kebahagiaan mereka. Awal daripada kebahagiaan mereka. Jadi Ruth melakukan apa yang diperintahkan oleh Naomi. Dia harus bertemu dengan Boas. Boas ini waktu itu ya seperti di pasal 2 ayat yang pertama, dia pemuda yang kaya raya, yang rendah hati, sopan dan sangat patuh pada orang tua, dan relasinya juga bagus pada orang-orang di sekitarnya seperti itu. Dia harus bertemu. Dan Boas juga salah satu orang yang mampu, orang yang berhak, yang bisa menebus daripada Ruth ya. Karena sebenarnya Ruth ini kan bisa dikatakan ya miskin, janda. Ya, waktu itu tradisi ini harus ditebus. Supaya apa? Supaya Elimelek ini namanya tidak hilang begitu saja. Supaya nama baik mereka ini kembali diangkat. Nama baik mereka ini kembali diangkat. Kalau tidak ditebus, maka mereka akan dilecehkan,
mereka akan diolok dan nama daripada keturunan Elimelek ini dihapus begitu saja. Jadi dengan cara menebus, ya, dia harus menebus tanah mereka, dia harus menebus Rut sebagai istrinya. Di situ kembali nama baik mereka terangkat dan mereka kembali berbahagia seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui teks ini, melalui cerita ini, kita dapat belajar bahwa bagaimana pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa, ya, bagi orang yang hatinya terus percaya, hati yang terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada janji Tuhan. Seperti Rut ini tadi, dia kan bangsa lain yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mempunyai iman walaupun muda, tetapi benar-benar percaya kepada janji Tuhan. Dulu yang dia bersedih, ya, Rut dan juga Naomi ini mengalami duka yang mendalam, kesedihan yang mendalam, tetapi diakhiri dengan kebahagiaan. Dulu begitu cemas, tetapi diakhiri dengan kepastian ada janji Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, melalui Rut dan Boaz ini ada keturunan juru selamat yang penebus kita adalah sejati, yaitu Yesus Kristus. Jadi Rut dan Boaz ini menikah, mempunyai keturunan bernama Obed. Obed ini melahirkan yang bernama siapa ini? Isai melahirkan yang namanya Daud, sehingga lahirlah juru selamat, sang penebus yang sejati, sang pelindung yang sejati. Jadi melalui cerita ini merupakan suatu gambaran bagaimana pemeliharaan Tuhan, merupakan suatu gambaran bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun kita pernah yang namanya mengambil keputusan yang salah, sekalipun kita pernah mengambil yang namanya keputusan yang tidak berkenan di hati Tuhan, tetapi terkadang Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi konsekuensi itu pasti ada, tetapi janji Tuhan, rencana Tuhan pasti akan terlaksana. Janji Tuhan pasti akan ditepati tepat pada waktunya. Jadi bersyukurlah dan berbahagialah kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, mari kita membuka kitab Amsal. Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, kita bacakan bersama-sama sekali lagi. Amsal pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Beginilah firman Tuhan, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, totalitas hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, taruhlah dan bersandarlah kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Terkadang pengertian kita sendiri, ide kita sendiri salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalanmu, ya, sama saja melakukan dan sejodoh dengan kehendak Tuhan. Sejodoh dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini kembali meneguhkan hati kita, iman kita untuk tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tetap percaya kepada rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang damai sejahtera. Tetap mengandalkan Tuhan, karena dengan mengandalkan Tuhan hidup kita diberkati, hidup kita berbahagia. Ya, itu yang menjadi renungan kita pada saat ini. Firman Tuhan saat ini kembali untuk mengingatkan kita dan meneguhkan iman kita. Amin. Ke firman Tuhan, mari kita berdoa.